Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menampilkan penggunaan perangkat lunak LabVIEW untuk keperluan pengujian sinyal atau data menggunakan fitur test point. Jadi bisa dilihat di sini sudah ada fitur test point yang akan kita uji. Bisa dilihat. Jadi pada fitur test point tersebut, test point sendiri adalah titik pengujian yang ditempatkan pada kabel sinyal dalam diagram blok. Fungsinya adalah untuk memantau nilai suatu sinyal secara real time tanpa harus menambah indikator manual. Jadi dalam video terlihat pengguna mengklik kanan pada kabel sinyal dan memilih opsi set test point. Bisa dilihat di sini cara kerjanya. Jadi setelah test pointnya diaktifkan, nilainya dapat dilihat saat program dijalankan. Lalu nilai-nilai yang melalui kabel tersebut muncul pada titik pengujian secara langsung. Bisa dilihat di bagian sini, test pointnya dimasukkan angkanya dari error in dan error out. Di sini test pointnya sudah selesai. Lalu setelah itu bisa di refresh. Lalu jadi keuntungan menggunakan test point ini apa sih? Jadi keuntungan test point tersebut adalah mempermudah debugging atau analisis aliran data, tidak menambah beban visual ataupun memori seperti menambah indikator. Nah, di sini ada contoh penggunaannya pada video di sini. Kita menerapkan test point di beberapa bagian diagram blok untuk melihat nilai-nilai antara input dan output proses. Nah, bisa dilihat di sini kita start cek test pointnya dan start point tersebut. Nah, berwarna hijau yang artinya dia sudah selesai seperti itu. Dan stop untuk berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video yang kedua ini saya akan menjelaskan alur pseudocode atau algoritma dalam bentuk visual kemungkinan besar untuk keperluan pemrograman mikroprosesor, LabVIEW atau sistem terstruktur lainnya. Jadi pada tampilan flowchart atau pseudocode visual menampilkan langkah-langkah logika program menggunakan elemen seperti start, decision, proses, dan output. Untuk alur programnya sendiri bisa dilihat di sini, dimulai dari start yaitu program dimulai, ada juga dari input sensornya mengambil data dari sensor tertentu bisa suhu, jarak, dan sebagainya. Decision atau condition memeriksa nilai sensor. Untuk proses, jika kondisi terpenuhi maka lakukan aksi tertentu, misalnya mengaktifkan alarm, LED, atau output lainnya. Looping, program kembali ke awal atau ke bagian tertentu untuk pengulangan. Jadi untuk tujuan pseudocode sendiri adalah untuk mempermudah perancangan logika program sebelum dikodingkan ke bahasa pemrograman sesungguhnya. Cocok untuk menggambarkan logika sebelum implementasi di LabVIEW, Arduino, atau sistem lainnya. Jadi untuk kemungkinan implementasinya sendiri bisa diubah menjadi kode program di LabVIEW sebagai blok visual ya, atau menjadi basis penulisan kode di Arduino, Python, atau bahasa lainnya. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.